Itu temanya adalah pembelajaran berbasis proyek. Pasti segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada yang mendasarinya, gitu ya. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu kalau tidak ada dasar, gitu ya. Termasuk kegiatan ini. Jadi di sini kita lihat pembelajaran yang efektif perlu dilakukan untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kompetensi dan keterampilan yang diperlukan di abad 21. Ini disepakati pasti oleh seluruhnya ya. Terdapat 4 kompetensi yang dapat dikembangkan oleh siswa, yaitu yang pertama adalah critical thinking and problem solving. Ini sudah jelas ya, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Lalu ada creativity and innovation, daya cipta dan inovasi. Lalu kolaborasi, dan yang terakhir adalah communication. Nah, ini sudah menjadi hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita sebagai pendidik, bagi saya, bagi teman-teman semua, gitu, bahwa tidak cukup untuk membelajarkan dari sisi kognitifnya saja, tetapi ada kecakapan yang perlu kita bekali kepada peserta didik kita agar bisa mereka memiliki kepemimpinan tulis di masa yang akan datang. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat kita berada di mana? Di Indonesia. Kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh sistem pendidikan di Indonesia, gitu ya. Dari 4 kompetensi itu pastinya ada sesuatu yang perlu dilakukan. Jadi Indonesia, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, itu melakukan pengkajian dan revisi kurikulum secara berkelanjutan agar dapat diselaraskan dengan perubahan zaman dan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin di sini Bu Juang, si Pak Iwan, gitu ya, Bu Iis, lalu Bu Yanti dan teman-teman semua pasti akan ingat ada 3 filosofi yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Nah, lalu muncullah implementasi kurikulum merdeka dan perubahan paradigma pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Apakah ini disepakati oleh kita? Sepakat ya. Jadi kita judulnya saja pembelajaran berbasis proyek. Siapa yang melaksanakan proyeknya, Ibu dan Bapak? Siswa. Apakah sesuai dengan perubahan paradigma ini? Sesuai. Apakah kira-kira, pertanyaan pertama, jika kita melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, apakah kompetensi yang dikembangkan oleh siswa bisa muncul dari yang 4 ini? Bisa. Karena Bu Frida sudah menyambut dengan kencang, kira-kira kompetensi apa yang akan muncul? Kira-kira saat membuat itu pasti ada kerjasama. Oke. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimensi kreativitas itu sudah jelas. Di 6 dimensi P5 salah satunya adalah berpikir kreatif. Tetapi teman-teman, tadi kita sudah bahas bersama bahwa kurikulum merdeka bukan hanya kokurikuler, bukan hanya proyek, tapi ada intrakurikuler dan ada ekstrakurikuler. Apakah kita semua terlibat dalam kegiatan P5? Terlibat untuk yang sudah mengajar di kelas 7 dan 8. Apakah di kelas 9 karena tidak ada P5 kita tidak perlu memberikan bekal kreativitas kepada anak-anak? Perlu atau tidak? Perlu. Di mana kita bisa membekalkan itu selain di proyek P5? Berbasis proyek. Di mana berarti Ibu? Di dalam, di mana biasanya kita? Di dalam pembelajaran. Proyek. Ini dikemukakan oleh Grant tahun 2002. Ada yang menarik di sana. Project based learning has a long history, katanya ya. Dan di sini ada supported John Dewey. Itu menyatakan bahwa project based learning itu adalah sensitif sekali dia ya. Learning by doing. Terima kasih Bu Neni. Sudah hadir, nggak apa-apa. Learning by doing, ya. Dan di sini juga ada. Mungkin teman-teman sudah masih ingat ya? Yase Vygotsky gitu ya, menyampaikan tentang
bentuk hasil belajar. Kita lihat dulu ya. Kalau kita akan membawa anak-anak kita melakukan pembelajaran berbasis proyek, oke? Halo. Iya. Nah, kita lihat dulu ya yang pertama. Apakah perlu anak-anak kita melakukan perencanaan? Siapa yang menyiapkan perencanaan kepada siswa? Guru. Berarti segala sesuatunya siapa yang harus menyiapkan? Guru awalnya, gitu ya. Karena yang biasa merencanakan itu adalah guru. Lalu perancangan, gitu ya. Nah, untuk perancangan ini nanti kita lihat apakah dirancang oleh guru atau oleh siswa? Ya, kita lihat ya. Lalu yang ketiga apa? Penyelidikan, dan terakhir adalah sekarang saya mau bertanya dulu. Teman-teman, kira-kira kalau kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek, itu yang ada di bayangan teman-teman, kegiatan pembelajarannya seperti apa? Atau apakah hanya milik pelajaran tertentu atau semua makhluk bisa? Gimana Bu? Nanti bisa memunculkan berbagai program pembelajaran berbasis proyek. Saya ambil contoh ya, mini riset. Kita melakukan mini riset nih, gitu ya. Ada proyek penelitian. Contohnya mungkin di pembelajaran IPA dan IPS kemarin juga sudah melakukan itu ya Bu Reni ya. Video digital. Nah ini saya ambil dari salah satu jurnal ya. Meningkatkan kreativitas siswa melalui video digital pada pembelajaran sejarah. Ternyata di IPS bisa. Proyek kesenian jelas ya. Storytelling jelas. STEM jadi bisa, betul ya. Jadi kita sepakati dulu pembelajaran berbasis proyek bisa dilakukan oleh semua makhluk? Bisa. Ya, jadi bukan milik salah satu makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Asep dengan Ibu Sari. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan Pak Asep dengan Ibu Sari. Kita bersama-sama berkumpul. Kebetulan saya di sini akan mencoba menyampaikan tindak lanjut dari pertemuan kita pada saat di Kombel ya. Nah, kebetulan kan pada saat itu saya sudah menjelaskan secara umum kepada semua guru mapel terkait pembelajaran berbasis proyek ya yang bisa diimplementasikan di setiap mata pelajaran. Nah, sekarang mari kita sama-sama sharing nih terkait dengan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang bisa diimplementasikan di pembelajaran mata pelajaran IPA. Nah, kebetulan berkaitan dengan itu, saya memiliki satu program ya, tapi kita coba mudah-mudahan bisa nih kita implementasikan. Nama programnya itu adalah Stomata, gitu ya. Apa sih Stomata? Pasti yang sudah pernah belajar IPA mah sudah tahu ya. Kebetulan saya juga mengambil filosofi itu, jadi kan tempat keluar masuknya Mulut daun ya udara ya, mulut daun. Nah, disitulah segala sesuatu termasuk ilmu itu kita ibaratkan seperti itu gitu. Jadi STOMAT itu singkatan Science on Mini Research, asyik gitu ya. Nah, seperti kita ketahui kan kalau pembelajaran IPA itu pasti nggak identik dengan memberikan materi aja ya Pak Asep dengan Bu Sari ya. Tentunya ada percakapan atau kompetensi lain yang perlu dipelajarkan kepada siswa, diantaranya adalah dengan keterampilan proses. Nah, mari kita sama-sama nih berdiskusi, mungkin sharing kira-kira apakah program dari mini riset ini bisa kita implementasikan tidak dalam pembelajaran IPA gitu, terutama untuk topik-topik yang nantinya bisa kita terapkan. Kebetulan juga nih tindak lanjutnya selain membekalkan di pembelajaran di intrakurikuler atau di kelas, selain OSN Bu Sari sebetulnya banyak sekali peluang putra-putri kita itu mengikuti lomba karya tulis ilmiah gitu. Nah, kita belum pernah nih sampai bisa unjuk gigi mungkin ya. Iya, baik di LKIN, di LIPI pernah ikut tapi belum masuk. Memang yang masuknya banyaknya SMA. Opsi juga kita belum pernah mencoba. Nanti jadi berpikir selain kita mengimplementasikan
mungkin kita bisa mencari bibit-bibit yang bisa ikut terlibat di opsi atau KIM gitu ya. Nah, bagaimana nih tanggapannya Bu Sari dengan Pak Asep? Kebetulan kan kita sama-sama mengajar, ada yang di kurikulum merdekanya gitu ya. Kalau kelas 9 mah sepertinya kan sebentar lagi juga udah selesai, tapi di tahun berikutnya, tahun depan kita semuanya implementasi. Bisa dulu. Apa enggak? Terutama ini Pak Asep nih ya, di Sign Community juga kan biasa ya melakukan itu ya. Terima kasih ya. Ini tanggapannya. Yang di berbagai praktek baik atau itu kan Ya. dulu tentang pembelajaran berbasis proyek PJBL lah ya. Iya betul. Memang PJBL itu sifatnya memang universal ya. Semua pelajaran juga sebenarnya bisa. Iya betul. Ya sosial. Ya, apapun lah namanya. Itu khususnya untuk pelajaran IPA memang lebih menarik sebenarnya. Iya kan gitu ya, lebih menarik ya. Sebab yang namanya pembelajaran IPA kan tidak hanya pengetahuan saja, kalau kita amati itu kompetensi psikomotornya begitu banyak ya, yang berhubungan dengan praktikum bisa dia. Begitu banyak yang bikin kompos itu sebetulnya bisa dijadikan yang menyangkut fisikanya, kimia, sebenarnya kalau kita amati balik itu sebenarnya banyak hal-hal yang menarik lah, ya. Apalagi berkaitan dengan model pembelajaran PJBL itu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asep itu mudah-mudahan nanti ke depannya model praktikumnya nggak selalu verifikasi ya, tapi mudah-mudahan bisa kita inquiry gitu ya. Gimana Bu Sari? Ya betulnya PJBL itu memang salah satu pendekatan yang banyak yang bisa kita gali dari anak. Mungkin untuk gurunya sendiri pun kita harus apa ya, membuat ya kayak tadi hal yang simpel aja untuk hit mekanisme, kemudian materi apa yang bisa di PJBL kan gitu, seperti apa alurnya, seperti apa, lebih banyak di situ gitu, peningkatan kitanya juga siap. Berarti banyak hal nanti yang harus menjadi tindak lanjut, mudah-mudahan bisa kita implementasikan nanti ya. Jadi mulai dari kita analisis capek dulu materinya apa, lalu mana yang bisa di PJBL kan, mana yang dibuat ini risetnya, yang pengembangan berikutnya siapa tahu muncul nanti talenta untuk mengikuti remaja opsi, dan siswa kita bisa menduduki di sana gitu ya, mungkin harapan ke depannya ya. Ya, tapi betul tadi sebelum ke sisanya, ayo kita kuatkan kompetensi gurunya. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih ya Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Adi Kokom. Selamat siang. Maaf ini mengganggu waktunya ya. Nah, kebetulan saya itu mau menyampaikan rencana tindak lanjut sekaligus sosialisasi. Jadi kan pernah diinformasikan di Pemdel terkait pembelajaran berbasis project ya Bu ya. Nah, rencananya tidak hanya kan kemarin sudah disepakati oleh semua teman-teman bahwa kegiatan pembelajaran berbasis project itu bisa diimplementasikan pada semua mata pelajaran, khususnya terkait program kita karena saya guru mata pelajaran IPA ya Bu ya. Jadi mau mengkaitkan khusus dengan pembelajaran IPA. Nama programnya itu STOMATA Bu. STOMATA ya. Science on Mini Research Asli. Nah kebetulan kan berkaitan dengan pembelajaran berbasis project ya Bu ya. Nah jadi rencananya setelah kemarin menginformasikan kepada guru-guru, terus nanti kita dengan guru IPA-nya gitu ya, dengan MGM IPA. Terus saya juga akan mencoba menjaring input dari siswa Bu. Nah mereka itu sebetulnya tertarik penelitian tentang apa, kan biasanya kita seringnya ikutnya lombanya OSN, tapi ada
peluang lain sebetulnya kalau misalnya ini bisa dilaksanakan. Kan kalau intranya sudah jelas di pembelajaran karena memang di intra, tapi kalau nanti misalnya muncul nih input dari anak-anak itu yang tidak bisa kita sinkronkan dengan mata pelajaran, mungkin bisa nanti diimplementasikan di kegiatan saya untuk lomba. Nah, bagaimana menurut Ibu? Baik, untuk program yang disampaikan barusan, Ibu sangat mendukung karena di situ berbasis proyek yang memang untuk saat ini sangat diperlukan untuk anak-anak. Jadi nanti bisa masuk ke pembelajaran bermakna ya. Itu kami sangat mendukung, perlu dilanjutkan dan diimplementasikan di proses pembelajaran. Baik, atuh Ibu ya, terima kasih ya Bu ya. Nanti saya akan coba berdiskusi dengan semua guru IPA, lalu kita akan coba untuk melakukan surveinya, mungkin tidak hanya yang belajar dengan saya, tapi untuk semua yang diajar oleh guru-guru mapel yang lain gitu. Jadi nanti datanya lebih valid semua ada, lalu nanti kita bisa inventarisir dan bisa kita bagi-bagi yang sesuai dengan CP dan CP-nya ya Bu ya, seperti itu ya. Lanjutkan mungkin Iya, ya. terima kasih ya Bu atas waktunya ya Bu ya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Allahu Akbar. Ibu lihat kalian semuanya sudah sangat bersemangat ya untuk mengikuti kegiatan di pagi hingga siang hari ini ya. Nah, sebelumnya mohon izin sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya, Ibu meminta bantuan kalian untuk mengisi angket ya. Hanya beberapa pertanyaan. Sebetulnya Ibu sekaligus ingin menyampaikan bahwa sekolah kita itu terutama terkait dengan pembelajaran IPA, biasanya kan kalian tidak hanya mendapatkan materi saja ya, tapi ada kegiatan prakteknya tidak? Ada. Nah, kami dari khususnya Ibu ingin mendata terlebih dahulu nih gitu ya, bagaimana pendapat kalian jika selain kita belajar di kelas membahas tentang konsep praktikum, kita akan melakukan yang namanya mini riset ya. Mini riset ini sesuai dengan program yang nanti akan muncul di mata pelajaran IPA, yaitu Stomata Science on Mini Research Asyik ya. Nah, mungkin kalian ada gambaran Ibu kira-kira mini risetnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti di soal-soal ada di soal nomor 3, Ibu ingin bertanya dulu bagaimana tanggapan kalian. Di soal nomor 4, jika kalian sebagai ilmuwan muda, misalnya hal apa yang menarik perhatian kalian untuk dijadikan bahan topik penelitian sederhana kita ya. Tujuannya nanti kita akan masukkan, barangkali ada yang bisa masuk ke dalam mata pelajaran kita, nanti kita akan lakukan. Lalu kalaupun misalnya tidak terakomodir, nanti bisa digunakan untuk kegiatan cyber community ataupun untuk mengikuti kegiatan yang berlomba. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, sekarang boleh kalian coba dulu ya, masuk dulu ke aplikasinya. Boleh pakai barcode atau boleh klik link.